Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika di bab 2 kecepatan dan debit di bagian menghitung jarak tempuh soal cerita ya, di halaman 62. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan membahas di sini latihan asik berlatih untuk soal-soal cerita ya. Ya, kita lihat yang nomor pertama adalah sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus kecepatan, tapi yang ditanya adalah jarak, ya. Nah, sebelum kita mencari jawabannya, kita bisa lihat dulu kalau rumus kecepatan itu adalah V, ya, sama dengan S per T, ya. Lalu S-nya ini adalah jarak. T-nya ini adalah waktu, V-nya ini adalah kecepatan. Nah, gimana caranya kita mencari rumus jaraknya? Kita bisa menggunakan diagram rumus segitiga seperti ini dengan memasukkan V-nya di sini, lalu S per T, S-nya di atas, T-nya di bawah karena dia per ya atau pembagian. Berarti V sama dengan S per T. Sekarang yang ditanya adalah apa nih? Jarak. Jarak berarti S ya. S sama dengan V kali T karena dia bersanding seperti ini ya. Yuk kita jawab nomor 1, rumusnya sudah dapat. Berarti kita tulis dulu yang diketahui adalah bukan S ya, yang diketahui adalah V. V-nya adalah 55 km per jam. Lalu T-nya adalah 1 jam. Ya. Tentukan jarak yang ditempuh. Nah, ini tidak diminta kilometer atau meternya, jadi kita tetap menggunakan satuan yang awal saja, dan ini jam dan jam sudah sama. Jadi kita langsung jawab saja, S sama dengan V kali T sama dengan 55 km per jam ya, dikali 1 jam. Nanti jamnya kita coret-coret, jadi hasilnya adalah dalam kilometer ya. Nah, karena ini dikali 2 ya, ini maaf, 2. Oke, dikali 2, jadi hasilnya adalah 110 km. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut. Kemudian nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak lagi ya, berarti rumusnya masih sama seperti tadi, S sama dengan V kali T. Ya, kemudian V-nya adalah ini 80 km per jam dikali 3 jam. Nah, ini tadi coret-coret, 80 dikali 3 sama dengan 240 kilometer. Ini nomor 2. Kemudian nomor 3. Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan, ini V-nya, ini T-nya ya, dengan selama 2,5 jam. Berapa kilometer jaraknya? Nah, yang ditanya kilometer, tapi ini sudah dalam kilometer, jadi nggak ada masalah ya. Jadi kita masukkan langsung, S sama dengan V kali T sama dengan V-nya adalah 70 km per jam. Ya, kemudian kita kalikan 2,5 jam. Coret-coret, kemudian 70 kita kalikan dengan 2,5, yaitu 175 km. Berikutnya adalah nomor 4. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam.
Ayu tiba di sekolah pukul 06.25. Berapa jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Nah, ini sudah diketahui V-nya adalah ini 20 km per jam. Kemudian waktunya belum dikasih tahu, tapi kita diberitahu bahwa dia berangkat pukul 6:10 dan tibanya pukul 6:25. Nah, ini bisa kita kurangi dulu. T sama dengan 06.25 dikurangi 06.10. Ya, hasilnya berarti dia adalah 15 menit. Nah, kemudian sekarang ini kecepatannya dalam jam ya. Jadi menit ini akan Kak Rina ubah menjadi jam dengan membagi 60. Nah, karena supaya tidak pakai koma, jadi bebas ya adik-adik mau pakai 15/60 itu menjadi 1/4 ya jam, atau mau pakai 0,25 jam juga boleh ya. Ini bebas. Nah, sementara Karina akan pakai 0,25 aja boleh. Baru kita masukkan rumusnya. Jarak berarti S sama dengan V kali T. Sama dengan V-nya tadi 20 km per jam dikali 0,25 jam. Nah, 20 dikali 0,25 adalah 5 km. Ya, berarti jarak sekolahnya Ayu adalah 5 km. Kemudian kita ke nomor 5. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8:30. Tiba di kota Q pukul 10:30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Ya, lalu jarak dari kota P ke kota Q adalah titik-titik kilometer. Oke, berarti yang diketahui adalah V 55 km per jam. Kemudian waktunya di sini dalam jam ya, berarti kita kurangi T-nya adalah dari jam tiba 10.30 dikurangi jam berangkat yaitu 08.30. Nah, ini adalah berarti 2 jam ya. 2 jam. Yuk kita cari tahu berarti S ya, jarak yang ditanyakan. Yang ditanyakan masih jarak. S sama dengan V kali T sama dengan V-nya tadi 55 km per jam dikali T-nya 2 jam. Ya, berarti 110 km. Ini adalah jarak dari kota P ke kota Q ya. Kemudian kita ke nomor 6. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Kita tulis yang diketahuinya adalah V sama dengan 60 km per jam. Lalu T adalah jam 11.30 dikurangi berangkatnya jam 09.00. Nah, dari jam 9 ke jam 11 ya, 9, 10, 11, 12 berat 9, 10, 11, 2 jam 30 menit. Ya, berarti atau kita bisa gunakan 2,5 jam. Yuk kita cari rumusnya S sama dengan V kali T sama dengan 60 km per jam dikali 2,5 jam. Ya. Nah, 60 dikali 2,5 adalah 150 km. Sekarang kita ke nomor 7. Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 21 menit dari stasiun Malang Kota Baru menuju kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Oke, berarti V-nya adalah 96. Kita nomor 7 ya. 96 km per jam.
Kemudian waktunya adalah 210 menit. Karena ini jam, jadi kita akan ubah menjadi jam. Ya, ini akan kita bagi dengan 60. 210 dibagi 60 adalah 3,5 jam. S-nya sama dengan V kali T sama dengan 96 km per jam dikali 3,5 jam. Ya, berarti ini kita kalikan 96 kali 3,5, 336 km. Tadi ini dicoret ya. Kemudian kita ke nomor 8, 3 nomor lagi ya. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya butuh waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? V-nya adalah 120 km per jam, lalu T-nya 15 menit. Ya, kita ubah jadi jam, berarti ini jadi 0,25 jam. Nah, kemudian S sama dengan V kali T sama dengan 120 km per jam. Kita kali 0,25 jam. 120 dikali 0,25 adalah 30 km. Ini adalah jaraknya. Kemudian nomor 9. Perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumberalit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 4,5 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Nah, berarti di sini kita diketahuinya adalah V 45 km per jam. Lalu T-nya adalah 12 menit. Kita mau ubah ini jadi jam, berarti 12 per 60 ya. Nah, ini bisa kita jadikan pecahan boleh, atau kalau mau dijadikan mau dijadikan desimal juga boleh. Ini kalau didesimalkan jadinya 0,2 jam. S sama dengan V kali T sama dengan 45 km per jam, ya, dikalikan 0,2 jam. Kita kalikan 45 kali 0,2. Hasilnya adalah 9 km. Terakhir nomor 10. Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Berarti di sini V sama dengan 800 km per jam. Kemudian T-nya adalah 1 jam. S sama dengan 800, rumusnya dulu ya. V kali T sama dengan 800 km per jam kali 1 jam. Nah, berarti hasilnya 800 km ya. Oke, berarti di sini kita sudah selesai pembahasannya sampai nomor 10 ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.